Bapak. Baik Ibu, terima kasih Ibu Suliaswati selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian Bapak Ketua Panitia Sikdar Gumon, yakni Bapak Sriwono SPD, kemudian Bapak Ibu Guru dan dosen hebat se-Nusantara yang sudah hadir pada hari ini. Adapun materi pada hari ini adalah membuat presensi digital. Sejalan dengan era digital saat ini, segala urusan administrasi diharapkan bisa dilaksanakan secara digital atau online, termasuk dalam presensi siswa. Nah, dalam hal ini, guru bisa membuat presensi digital sendiri dengan mudah dan gratis dengan menggunakan Zoho. Nah, seperti presensi yang Bapak Ibu guru dan dosen hebat isi kemarin dalam absensinya kemarin atau presensi yang kemarin menggunakan Zoho. Nah, bagaimana tata cara penggunaannya? Ada pemateri kita yakni Ibu Setiawati SPD akan memaparkan bagaimana tata cara penggunaan presensi dengan menggunakan Zoho. Sedikit mengulik kurikulum vitae beliau, jadi Ibu Setiawati SPD ini lahir di Selat Panjang pada tanggal 26 Januari 1983. Riwayat pendidikannya, beliau berpendidikan S1, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, kemudian riwayat pekerjaannya menjadi guru bahasa Inggris SDN 47 di Kepulauan Merantai, kemudian guru bahasa Inggris pakai C Kembang Setaman Palalawan, kemudian guru SDN 001 Lubuk Utara Palalawan, menjadi instruktur nasional dalam kegiatan GPO dan PKB, kemudian menjadi Ketua KKG Kecamatan Bandar Patalangan Kabupaten Palawan Riau, kemudian menjadi instruktur dan korwil Palawan VCT Riau Batch 4-5 tahun 2019, dan menjadi guru inti PKP tahun 2019, sekaligus menjadi Ketua IGI Kabupaten Palawan. Nah, Bapak Ibu guru dan dosen hebat, demi kelancaran kegiatan hari ini, mohon audio suaranya dimatikan, dan nanti pada saat sesi tanya jawab, silakan tulis pertanyaannya langsung di chat saja. Nanti saya akan membacakan pertanyaan demi kelancarannya. Nah, untuk kesempatan pemaparan materi, saya serahkan kepada presenter untuk Ibu Setiawati SPD. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Roni selaku moderator kita pada hari ini yang akan membersamai kita pada siang hari ini hingga akhir kegiatan kita nanti. Terima kasih juga kepada Ibu Sulistiawati yang sudah membuka acara kita tadi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi kita. Begitu pula dengan Bapak Founder kita selaku Ketua Panitia sekaligus yang telah juga memfasilitasi kita sehingga kita dapat bersama hari ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Guru Mengajar Nusantara ini, dan juga dapat berlatih mengasah kemampuan kita terkait digitalisasi ya, salah satunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara atas partisipasinya hingga hari ini. Baik, kita langsung saja. Izinkan saya untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Ada beberapa bagian ya. Yang pertama nanti ada biodata saya, sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak moderator kita Pak Roni ya. Kemudian pengertian Zoho itu apa sih? Kemudian bagaimana registrasi Zoho dan bagaimana pemanfaatannya. Baik, kita lanjutkan. Saya cek sound, apakah suara saya terdengar? Dengar Bu. Baik. Terdengar Bu. Baik, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Betul Bu. Alhamdulillah. Ya. Sekira saya karena sudah terlanjur saya buat
Ya, saya lahir di Selat Panjang ya. Ini ada nomor handphone saya. Barangkali nanti jika ada yang ingin bertanya, di sini juga ada email saya. Nah, kemudian ini nomor handphone saya ini sudah sekaligus dengan nomor WhatsApp saya dan juga Telegram yang sering saya gunakan untuk berkomunikasi. Baik, ini yang tadi ya. Kita lanjut kepada materi inti kita. Yang pertama adalah pengertian Zoho. Apa sih pengertian Zoho? Mungkin sebagian dari kita sudah pernah menggunakannya atau mungkin pernah mendesain formulir menggunakan Zoho. Nah, Zoho ini sebuah web yang menyediakan database di mana kita dapat mengunggah ataupun mendownload file. Nah, kemudian Zoho juga merupakan salah satu layanan webtop. Webtop itu apa? Webtop adalah suatu sistem operasi yang berjalan secara online, berbeda dengan desktop yang beroperasi secara offline. Jadi webtop memiliki banyak kelebihan dibanding sistem operasi desktop biasa. Nah, di sini tentunya kita membutuhkan yang namanya jaringan internet. Dan perlu saya tekankan kepada kita semua, jadi di Zoho ini karena kita gunakan yang free trial, jadi kita hanya bisa membuat maksimal 3 form ya, jadi hanya maksimal 3 form. Tetapi Bapak dan Ibu jangan khawatir karena kita masih bisa mengakalinya dengan cara setelah kita full 3 form, nah kemudian kita hapus saja salah satu form yang sudah kita buat, tetapi tentunya sebelumnya kita sudah mendownload terlebih dahulu report dari form yang sudah kita buat tersebut. Nah, kemudian bisa kita duplikat lagi dari form yang lain atau kita bisa buat baru. Nah, begitu caranya ya Bapak dan Ibu. Itu hanya tips dan triks. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara registrasi Zoho? Nah, cara yang pertama adalah kita masuk ke web Zoho ya. Di Zoho ini sebenarnya ada banyak aplikasinya, tapi yang kita pakai saat ini ataupun yang kita perlukan di saat ini adalah Zoho Form. Nah, yang pertama kita harus punya akun Zoho. Nah, sebelum kita punya akun Zoho, kita juga harus punya terlebih dahulu email ya. Salah satunya yang paling familiar itu kita gunakan Gmail ya. Nah, kemudian kita lakukan pendaftaran gratis ya, yang terlihat di layar saat ini yang berkedip-kedip ya, akan masuk seperti itu. Nah, selanjutnya silakan daftar menggunakan email yang valid. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke akun Zoho, saya ingatkan kembali untuk menyiapkan email yang valid karena nanti ada konfirmasi via email ya yang sudah kita daftarkan. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan alamat email ya beserta kata sandi. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, setelah berhasil registrasi maka akan tampil seperti di layar Bapak dan Ibu saat ini. Nah, kita tinggal memilih yang bagian forms. Nah, itu ya banyak sekali aplikasi yang terdapat di Zoho ya. Nah, di sini kita gunakan yang sign up for free ya, ini. Nah, lalu bagaimana membuat form online-nya ya? Setelah kita masuk ke akun Zoho kita, mohon matikan mikrofonnya Bu Host. Nah, setelah kita masuk ke akun Zoho, maka kita akan diperlihatkan dengan tampilan seperti ini. Kemudian kita tinggal membuat create a new form. Nah, di create a new form ini kita tinggal mengisi ya, atau kita memilih terlebih dahulu apakah kita gunakan blank form. Kalau kita memilih blank form artinya kita memilih formulir yang kosong. Ketika kita memilih form template berarti kita memilih dari template yang sudah disediakan. Nah, di sini kita akan coba nanti ya menggunakan dari blank form. Nah, kemudian kita isi form namanya
Ya, di sini misalnya kita isi dengan presensi Gumun edisi 1, misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian dan terakhir kita tinggal klik create ya, yang tulisan berwarna hijau. Nah, langkah berikutnya ya. Nah, akan nanti terlihat seperti ini. Ini kebetulan tadi yang saya screenshot ini sudah terisi. Nah, di bagian sebelah kiri, sebelah kanan ini nanti kita membuat judul. Nah, jadi kita membuat judulnya di sini. Ada di situ form title ya. Nanti kita akan praktekkan supaya lebih jelas. Nah, di sini judulnya kita buat, kemudian deskripsinya apa? Deskripsi itu penjelasan ya. Baik, kemudian langkah selanjutnya. Nah, nanti di sebelah kiri dari form ya, itu ada beberapa pilihan untuk kita membuat isi formnya ya. Ya, misalnya di sini ada single line. Single line ini biasanya digunakan untuk mengisi nama lengkap, jabatan yang sifatnya itu jawaban singkat ya, ketika nanti responden kita mengisi. Kemudian ada number, ada name, ada font. Ini sesuai dengan judulnya dan kemudian sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita harapkan dari responden kita, apa data yang kita butuhkan dari responden kita. Jadi kita bisa ambil dari sini ya. Caranya mudah, bisa drag and drop, bisa juga dengan cara mengklik. Oke, selanjutnya setelah selesai itu ya, ini setelah selesai kita mengisi beberapa jenis format isiannya, maka kita menyimpan. Kita simpan terlebih dahulu ya. Kita simpan dengan cara mengklik kolom save di bagian kanan atas ya, tulisannya save. Nah, setelah kita save ya, kita bisa menukar temanya. Jadi kita simpan dulu, jangan lupa ya, disimpan terlebih dahulu baru kita tukar tema ya. Menukar tema dengan cara mengklik ya, nanti di bagian layar Bapak dan Ibu di akun Zoho-nya akan terlihat themes ya, ini yang berkedip ya. Kemudian kita klik saja yang themes ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita tinggal pilih mau tema yang mana. Nanti di situ ada beberapa tema ya. Ini kemudian untuk kita mereview bagaimana sih tampilan Zoho tampilan dari form Zoho kita ketika responden membukanya. Kita bisa tadi di tema tadi ya, nanti di bagian bawah itu ada beberapa desain. Di situ ada tanda icon atau icon mata, itu tandanya review. Ketika kita klik icon mata itu, maka nanti akan tampil jenis atau bentuk formulir kita. Seperti itulah nanti yang diperlihatkan kepada responden kita nanti. Nah, ketika kita sudah setuju, misalnya sudah cocok memilih salah satu, misalnya seperti yang saya tandai ini ya, maka kita untuk mengaplikasikannya ke dalam formulir kita tinggal mengklik icon centang ini ya Bapak dan Ibu. Setelah kita klik icon centang, maka otomatis background dari formulir kita akan bertukar seperti yang kita centang ini, seperti yang kita inginkan. Nah, berikutnya bagaimana cara menyimpan form atau dari isian atau dari responden kita, bagaimana cara menyimpannya. Oh, ini tadi cara menyimpannya ya, menyimpan yang form tadi, kita tinggal klik save, tadi sudah saya jelaskan. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk share ya, untuk berbagi dan mengcopy link dari form yang sudah kita buat tadi ya. Caranya adalah dengan mengklik ya di bagian atas layar atau di bagian atas ya, itu ada tulisan share ya, bagikan artinya. Nah, ketika kita mengklik share, maka akan otomatis tampil seperti yang terlihat pada layar Bapak dan Ibu saat ini. Ya. Nanti di sini ada form permalink atau URL-nya. Nah, di sini kita bisa menyingkatkan langsung di shorten URL, tetapi tidak disarankan. Kenapa? Karena ketika kita menyingkat di sini shorten URL ini masih belum jelas ya.
masih belum terlihat bagus karena nanti belum seperti yang tadi yang sebelumnya ini ada materi meringkas link ya. Jadi kalau link itu tidak diringkas, maka dia nanti tidak akan jelas ini form apa sih sebenarnya ya. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi tadi ini link ini nanti kita cukup meletakkan kursornya di arah form permalink ini. Ya, di sini. Nah, maka nanti otomatis link kita akan tercopy. Kemudian baru kita masukkan link yang panjang ini ke peringkasnya seperti SID ya, bit.ly, kemudian gg.gg ya. Itu yang sudah disampaikan oleh Bu Ida Mima tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi link inilah yang akan kita perpendek ya. Kemudian selanjutnya link yang sudah berpendek tadi kita tinggal bagikan ke peserta kita atau ke responden yang kita inginkan, misalnya melalui media-media sosial yang kita miliki. Nah, yang berikutnya, lalu bagaimana cara membuat report form ataupun form responden ya dari isian yang sudah diisi oleh responden kita. Caranya adalah sebenarnya ada dua cara. Cara yang paling mudah itu adalah dengan mengklik all entries. Ya, jadi Bapak dan Ibu klik form, kemudian pilih formnya. Di sini saya ada contoh 3 ya. Di sini saya ambil yang presisi gumun. Nah, di bagian bawah itu ada all entries, ada reports. Nah, ketika Bapak dan Ibu klik all entries, maka otomatis akan muncul seluruh data seluruh responden yang sudah mengisi formulir yang Bapak Ibu bagikan. Nah, di sini itu cara mudahnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat report formnya ya dari misalnya di sini presensi gumun. Nah, di sini saya tidak menggunakan all entries, tetapi saya mengambil di bagian report. Nah, kita klik bagian report, kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, muncul create a new report. Kita klik saja. Ini artinya membuat report ya atau laporan baru ya. Kemudian kita klik saja. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini muncul report name. Ini artinya nama dari laporannya atau nama dari reportnya ya. Misalnya report presensi gumun. Di sini saya buat misalnya gitu ya. Dipilih dari file mana, dari form mana. Di sini sebenarnya tidak usah dirubah ya, yang select form di bagian bawah, cukup langsung dia seperti itu, kecuali Bapak dan Ibu ingin memilih dari formulir yang lain. Kemudian kita klik create. Oke, kemudian maka akan tampil beberapa settingan seperti ini ya. Di sini Bapak dan Ibu tidak usah merubah settingan yang lain, kita cukup mengubah yang mungkin ini di bagian show hide columns, itu di bagian bawah sekali. Nah, di show hide column ini artinya kita bisa report laporan kita nanti kita bisa mau menunjukkan, mau menampilkan atau mau menyembunyikan bagian dari data peserta. Misalnya di sini kan ada nama lengkap. Nah, di sini di checklist semuanya, nama lengkap, jabatan, instansi, alamat instansi, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, ini di sini di checklist semua. Apabila di checklist semua, maka ketika kita membuat reportnya yang bentuk PDF misalnya ya, akan tertampil semua yang ini. Ya, nanti ada beberapa lagi settingan di bawahnya, ada waktunya, ada pemilik formnya siapa. Nah, jadi nanti di bagian ini ketika kita ingin mencetak atau membuat laporannya, kita bisa menghilangkan. Mungkin kita tidak menginginkan ada tercantum alamat instansi, kabupaten, kota, atau provinsi, maka ini kita tinggal unchecklist saja ya. Jadi kita bisa hilangkan checklistnya. Kemudian setelah berakhir itu sesuai dengan kebutuhan ya dari Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu kita tinggal klik save di bagian bawah ya, save. Nah, setelah itu maka akan tampil di bagian report ya dari yang kita buat tadi ya, report gumun. Ya, di sini kita tinggal mengklik saja ya, kita klik aja report gumun yang bagian atas ya, atau jika mau diedit kita bisa tinggal klik
edit. Jika mau share kepada teman atau seorang yang kita inginkan, kita tinggal klik share. Nah, di sini saya akan coba untuk mengklik report dari Gumun yang sudah kita buat tadi. Maka tampilannya akan sama seperti ketika kita mengklik all entries ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Siapa-siapa saja sih yang sudah mengisi daftar hadir. Di sini ya contoh ya dari daftar hadir yang sudah saya buat. Di sini kita juga bisa melihat berapa orang. Di sini ada 181 orang yang sudah mengisi. Ini dari kegiatan kami yang sudah lewat ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Di sini juga kita bisa menghapus siapa sih yang kita ingin hapus. Caranya dengan mengklik ya. Di sini ada misalnya nama Prio Sigit misalnya ya. Nah, kemudian kita centangkan saja, kemudian kita klik delete ya. Mungkin nanti akan kita praktekkan supaya lebih jelas. Nah, kemudian jika ingin mencetak ataupun mendownload semuanya, kita tinggal klik ini tanda panah ke kanan ya. Tanda panah ke kanan ini kita klik. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin mencetak, bisa diklik tanda seperti printer. Di sini kita usahakan kita download dulu dengan cara mengklik tanda panah ke kanan di bagian atas ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur apakah kita mau mengekspor atau mendownload dari formulir itu dalam format CSV ataupun PDF. Di sini disarankan PDF saja ya. Kemudian di sini ada file names, ini kita bisa ganti ataupun kita bisa bentuk atau sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Di sini saya kasih contoh report Gumun ya. Setelah sesuai, kemudian kita klik done. Nah, maka otomatis form kita tadi reportnya akan terdownload. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Di sini kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Perubahan mungkin tidak akan selalu membawa pertumbuhan, tetapi tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Ada keindahan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi sangat jelas dirasakan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Bapak Moderator, apakah langsung dipraktikkan saja? Bisa Bu, langsung dipraktekkan saja Bu. Baik. Dan ini ada masukan dari Bapak Ibu gurunya, layarnya tadi itu terlihat kecil gitu Bu. Iya Pak, makanya kita praktek aja langsung ya Pak. Ini sekarang praktekkan ya. Iya. Jadi teorinya Bapak Ibu ya, sekarang baru prakteknya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan Ibu. Ya, saya set dulu ya. Muted. Bentar ya Bapak dan Ibu, ini agak macet. Oke, saya sign out dulu ya. Ini kalau pendaftaran, ini memang agak sedikit berproses. Saya keluar. Oke, kemudian saya daftarkan. Saya gunakan email yang baru. Ini kebetulan nama anak saya ini. Kemudian passwordnya silakan di manage saja. Ini nomor handphone. Bentar ya, passwordnya nggak boleh sama dengan nama emailnya ya. Dengan akun emailnya kita ganti yang lain. Oke,
Oke, kemudian nomor handphone ini opsional ya, jadi boleh diisi, boleh enggak. Oke, kemudian di sini kita klik I agree, kemudian kita klik sign up for free. Nah, jadi pastikan alamat email yang Bapak dan Ibu daftarkan itu sudah valid ya, karena nanti akan ada konfirmasi via email. Oke, creating your account. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini disimpan aja ya, jika muncul tampilan seperti itu simpan saja. Kemudian di sini ya, kita klik create a new form ya, untuk membuat formulir baru. Nah, di sini kita pilih yang blank form saja, kemudian kita buat misalnya presensi Gumun edisi 1 misalnya ya Bapak dan Ibu ya. Untuk deskripsi ini juga opsional ya, boleh diisi boleh tidak ya. Di sini saya tidak mengisinya terlebih dahulu. Kemudian kita klik create. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita langsung saja ya. Ini misalnya judul yang tadi kita buat ingin kita ubah, jadi caranya mudah, kita tinggal ini ya, di sebelah kanan atas ya, ini bisa kita ubah. Ini tinggal dihapus saja, kita ubahnya di sini, maka di sini akan otomatis terubah ya, misalnya edisi 1. Nah, deskripsinya misalnya kita buat materi apa ya, misalnya materinya membuat daftar hadir online misalnya ya, atau sesuaikan dengan yang Bapak dan Ibu inginkan, atau bisa saja di sini petunjuk ya, mohon isikan seluruh data dengan benar, misalnya seperti itu ya. Jadi dia deskripsi itu semacam petunjuk untuk responden kita mengisinya. Di sini ada top left right. Di sini untuk tampilannya apakah mau di tengah ya, mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya. Nanti tampilan dari formulir kita ini nanti ya. Oke, di sini saya top ya di atas. Kemudian selanjutnya kita tentu mempunyai dulu list-list apa saja sih yang kita butuhkan dalam membuat sebuah presensi atau daftar hadir online. Yang pertama itu nama ya. Jadi kita ambil yang single line ini. Caranya Bapak dan Ibu bisa drag and drop atau tinggal klik saja ya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini masih single line, kita tinggal merubahnya saja. Ya, kita rubahnya di sebelah kanan ini ya Bapak dan Ibu. Jadi bukan di sini mengubahnya ya. Di sini kita tuliskan nama lengkap misalnya. Nah, di sini di instruksi di bagian bawah mungkin kita bisa tambahkan dengan informasi silahkan isi nama beserta gelar misalnya ya. Kemudian jika ini wajib ya, harus diisi, maka kita klik mandatory ya, di sebelah kanan bawah mandatory, maka dia akan ada bintang merahnya, tandanya form ini wajib diisi. Ketika nanti responden kita tidak mengisinya, maka dia tidak akan bisa mengklik atau mengisi form berikutnya. Itu ketika kita memberikan section ya. Ketika kita tidak memberikan section, maka responden kita tidak akan bisa mengirim formulir ini ketika mereka tidak melengkapi datanya. Kemudian setelah nama lengkap ya, instansi ya. Nah, instansi itu kan sama ya, bentuknya kan yang jawaban singkat. Jadi bisa kita klik di single line atau Bapak Ibu bisa menduplikat. Karena di sini sudah ada wajib ya, jadi kita tidak perlu kerja berulang kali. Di sini kita klik aja di sini, kemudian di bagian ini bawahnya akan muncul
ya, tanda seperti kertas 2, tulisannya duplikat, kita tinggal klik duplikat. Nah, maka akan muncul jenis yang sama dengan yang di atasnya. Di sini kita tinggal ganti judulnya saja. Di sini misalnya instansi. Kita ganti. Nah, jadi lebih mudah. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur yang mandatory dan lainnya, ya. Nah, kemudian setelah instansi mungkin alamat instansi, ya. Jika diperlukan ya Bapak dan Ibu ya. Kita sama, tinggal klik duplikat, ya. Kemudian kita tinggal ganti alamat instansi. Nah, kemudian jika kita membutuhkan mungkin pilihan, bentar ya, saya pilih. Oh baik, yang berikutnya adalah data dari nomor handphone mungkin ya. Nomor handphone kita klik yang phone di sebelah sini atau drag and drop. Saya lebih memilih yang klik. Nah, maka akan muncul phone. Ini kita tinggal ganti saja dengan yang kita inginkan. Misalnya nomor handphone, nomor HP, atau WA. Atau Telegram. Nah, mungkin di kolom deskripsi silahkan isi dengan nomor yang aktif. Nah, ya. Kemudian sama kita klik mandatory, ya. Kita klik mandatory. Oke, kemudian yang berikutnya yang kita butuhkan adalah email, ya. Email. Kita klik di bagian email, mana email? Nah, nih, di bagian email. Maka akan muncul email di sini. Email nggak perlu kita ganti ya. Mungkin di instruksinya silakan isi dengan email yang valid misalnya atau yang aktif, ya. Kemudian sama kita centang validasinya mandatory. Oke. Nah, kemudian apalagi yang kita butuhkan adalah peran, ya. Peran di dalam Vicon ini misalnya. Kita bisa untuk peran ini kan nanti ada beberapa pilihan ya. Ada instruktur, narasumber atau presenter, kemudian ada moderator, ada peserta. Nah, kita bisa gunakan drop down, ya, atau multiple choice, ya. Di sini saya coba gunakan drop down. Jadi itu sama. Nah, di drop down ini, di judulnya masih drop down, ini ya, kita ganti di sebelah kanan. Peran dalam video conference atau peran dalam diklat boleh ya, atau video conference. Nah, di sini silahkan isi dengan peran Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Bukan silakan isi ya, silahkan pilih ya, karena dia memilih. Oke, silakan pilih sesuai. Nah, di sini nanti pilihannya ada first choice, second choice. Ini kita ganti saja ya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada 3 pilihan. Untuk menambahnya kita tinggal klik tanda plus. Untuk mengurangi atau membuang yang salah atau yang tidak perlu kan kita tinggal klik tanda kurang. Nah, di sini kita ganti dulu first choice-nya. Misalnya sebagai founder, ya. Kemudian sebagai ketua pelaksana misalnya. Kemudian sebagai panitia.
kemudian sebagai instruktur. Kemudian kita tambah ya, tinggal mengklik tanda plus, kemudian sebagai presenter, kemudian sebagai host, kemudian sebagai moderator, kemudian sebagai peserta atau partisipan. Oke, kemudian kita klik mandatory ya, untuk yang wajib isi ya. Jadi pilih salah satu. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu klik save ya. Nah, ini maka akan langsung muncul ya seperti ini. Nanti kita akan lihat nanti jadinya seperti apa. Nah, selanjutnya setelah peran, kemudian yang kita butuhkan adalah mungkin misalnya tanda tangan ya. Tanda tangan itu kita bisa klik tanda panah di sebelah kiri ini. Jika tidak kelihatan di bagian bawah, maka kita bisa klik kiri ini, kita klik tanda panahnya. Nah, maka akan muncul signature ya. Kita klik saja signature. Oke. Nah, di sini kita ganti dengan tanda tangan atau araf. Nah, di instruksinya mungkin kita bisa jelaskan. Silahkan klik satu kali pada kolom tanda tangan untuk membuat atau untuk mengisi tanda tangan. Dan klik clear jika ingin mengganti tanda tangan. Nah, itu ya, mungkin untuk instruksi barangkali nanti ada yang bingung bagaimana sih cara mengisi tanda tangan ini. Nah, jadi kita jelaskan di bagian instruksinya. Kemudian kita klik mandatory. Nah, ya, mungkin ini saja dulu yang kita butuhkan. Nanti disesuaikan dengan formulir yang kita inginkan. Nah, kemudian ya, Bapak dan Ibu, jika misalnya kenapa form yang saya buat tidak beratur atau tidak teratur, nama lengkap kok jadi di bawah. Nah, Bapak dan Ibu jangan khawatir, ini form ini bisa digeser-geser dengan cara klik dan tahan ya. Nih bisa digeser-geser ya Bapak dan Ibu, bisa dipindah posisinya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, kemudian jika nanti membutuhkan ada yang ingin diupload, kita tinggal mengklik di sini ya, image upload atau file upload ya, tinggal pilih jadi sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita klik save, simpan. Jika sudah yakin formulirnya ini sudah cukup, kemudian kita atur temanya dengan cara di bagian atas klik themes, klik themes. Nah, kemudian kita tinggal pilih di bagian bawah sini ada beberapa jenis tema yang kita bisa pilih ya. Saya coba pilih yang ini. Nah, sebelum saya pilih, saya ingin melihat dulu bagaimana sih tampilan dari formulir ini nanti setelah saya terapkan tema ini. Kita bisa klik mata ini, preview. Kita preview dulu. Nah, jadi nanti tampilan dari daftar hadir kita itu seperti ini ya. Nah, jadi nanti peserta juga dapat melihat atau responden kita melihat tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah fix dengan ini, kita tinggal klik apply theme di bagian atas ini ya. Atau kita ingin ganti, kita tinggal klik tanda panah. Di sini ada beberapa, ini yang tadi ya. Nah, kita pilih lagi. Jika
masih tidak cocok dengan tema yang ini. Di sini saya cocok saja, kita klik apply theme. Nah, atau ketika Bapak dan Ibu memilih ini tadi, Bapak dan Ibu bisa langsung klik tanda centangnya, maka otomatis temanya akan langsung terterapkan di formulir Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah terterapkan karena tidak ada checklist lagi, ya. Oke, kemudian kita masuk kembali ke buildernya, ya. Oke, nah ini kita kembali ke folder tadi. Ini udah selesai. Sekarang bagaimana cara mengirimnya? Kita klik share. Kita klik share. Nah, access denied. Nah, inilah tadi perlu kita verifikasi terlebih dahulu, ya. Jadi kita verifikasi saja. Klik here. Jadi Bapak dan Ibu bisa memverifikasi langsung melalui email, ya, email yang sudah didaftarkan tadi, atau kita klik here to receive verification. Nah, di situ nanti akan ada notifikasi bahwa email verification mail send, artinya email verifikasinya sudah terkirim. Jadi kita buka Gmail kita. Di sini saya gunakan akun yang lain, saya tambah. Oke, kita masuk ke akun kita dulu ya. Passwordnya sebentar ya, saya passwordnya lupa. Udah miss. Oke, kemudian kita klik next. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya sinkron akunnya, yang tinggal masuk saja lagi ya. Kemudian ini ada recovery-nya, kita confirm saja. Ini jika akunnya baru ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita cek email. Kita cek email. Nah, kita pilih yang Zoho. Oke, ini karena saya akun baru buat, jadi ya seperti ini tampilannya. Oke, kemudian kita klik link yang ini untuk mengaktifkan. Oke, kemudian kita klik verify. Oke, nah sekarang akun kita sudah terverifikasi, silahkan kembali ke akun Zoho kita. Nah, baru kita bisa share, ya. Share tadi itu bisa dengan cara mengklik ini untuk melihat isinya, mengklik link presensi ini, atau bisa langsung share di sini ya Bapak dan Ibu. Kita bisa langsung klik share. Nah, otomatis akan muncul form permalink atau URL-nya. Kita tinggal taruh aja kursor kita di sini, maka otomatis, jadi kita tidak perlu lagi memblok, ya, otomatis URL-nya itu akan tercopy. Ya, kemudian di sini shorten URL ini bisa juga, tetapi masih belum ada bentuknya ya. Memang dia pendek, tetapi belum jelas ini formulir untuk apa. Nah, jadi seperti yang diterangkan Bu Mima tadi, jadi link ini yang panjang inilah yang Bapak dan Ibu copy di, misalnya di GG tadi ya. Jadi di sini, nah, jadi saya sedikit mengulas kembali yang tadi jadinya ya. Nah, kita Ctrl V saja, kemudian customize link, kemudian kita ganti saja, misalnya presensi Gumun ya, edisi 1. Nah, kemudian kita klik shorten URL. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi yang ini yang kita kopikan.
ya. Kita Ctrl C aja. Di sini juga sudah ada QR code, ya, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi. Nah, baiklah, kemudian ini sudah selesai untuk dari membuat akun, kemudian membuat formulir sampai men-share-nya. Nah, sekarang bagaimana jika nanti kita ingin mencetak ataupun mendownload form dari responnya atau reportnya? Caranya, kita kembali ke home, ya, kita lihat di form. Nah, caranya ada dua, ya. Yang pertama bisa dengan klik all entries. Ini cara yang paling simple. Klik all entries, ya, karena kebetulan ini belum ada yang mengisi, jadi memang masih kosong. Nah, ini masih kosong, ya, karena memang belum ada yang mengisi. Nah, ketika nanti misalnya sudah ada yang mengisi, ya, maka dia nanti otomatis seperti yang saya tampilkan tadi, ya. Kemudian kita tinggal mengekspornya dengan cara klik tanda panah ke kanan. Nah, di sini kita pilih bentuk filenya dalam bentuk PDF. Kemudian di sini kita bisa ganti nama, ya, nama filenya apa, atau memang yang ini aja juga nggak apa-apa, ya. Presensi Gumun edisi 1 misalnya. Kemudian kita klik done. Nah, ini karena nggak ada isinya, maka dia no entries to export. Ya, ketika memang ada isinya nanti, sudah diisi formulir kita, maka dia otomatis akan terdownload. Nah, itu ya cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak dan Ibu bisa klik form kembali. Kemudian di sini ada report. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Ini agak berbelit, cuman dia reportnya tersimpan di sini. Nah, kemudian kita klik a new report. Nah, report name-nya misalnya presensi, report presensi, report presensi Gumun edisi 1. Oke, nih kita pilih filenya, select from, berarti kita memilih reportnya itu dari yang mana, ya, karena di sini ada 1, jadi kita gunakan yang ini saja. Atau misalnya nanti ada kita ingin dari file yang lain, ya, kita tinggal pilih dengan mengklik tanda panah, ya. Kemudian kita klik create. Nah, otomatis dia akan masuk ke general setting, ya. Di general setting ini saya tidak akan mengubah, ya. Di sini ada format tanggalnya. Di custom filter ini khusus yang untuk yang tidak yang free, ya, kita harus upgrade. Jadi kita hanya bisa di general sama show or hide columns. Nah, jadi kita klik show or hide column. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bisa kita mungkin, ya, nanti di reportnya saya tidak perlulah menampilkan add time-nya atau tanda tangannya. Kita hanya ingin menampilkan bagian nama lengkap, instansi, sama emailnya saja, ya, atau perannya saja. Jadi kita bisa hilangkan centangnya ini. Mungkin alamat instansinya nggak perlu kita hilangkan, kita nggak ingin tampilkan, ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan juga untuk di reportnya, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, di sini ada task owner, ada jam berapa peserta mengisi. Responden mengisi dari formulir kita. Nih, add time, nih, ya. Ini sudah terlihat di sini, ya. Jika tidak ingin, ya nggak usah dicentang. Ini task owner juga akan memperlihatkan ini punya siapa sih formulir ini, ya. Di sini dalam hal ini adalah task ownernya adalah saya. Nah, kemudian jika sudah oke, ya, kita tinggal klik save. Oke, udah tersimpan. Kemudian kita klik home, kita klik report. Nah, maka akan tersimpan di sini report kita tadi, ya. Di sini sama seperti di formnya tadi, form daftar hadirnya, dia juga hanya bisa 3, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, di sini
kalau kita klik share, ya. Nah, ini kelebihannya. Maka daftar hadir ini tadi akan bisa dilihat oleh orang yang kita share ininya, reportnya ini. Jadi berapa orang sih? Nah, itu kelebihannya ya. Yang kita kirimi link ini juga akan bisa mendownload sendiri list dari yang sudah mengisi, list dari responden. Nah, itu tadi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, beda kan dengan ketika kita hanya mengklik all entries. All entry dia langsung unduh ya. Kemudian kita hanya bisa mengirim dari hasil unduhan tersebut ke pihak yang kita inginkan. Kalau di sini kita bisa men-share langsung dari yang file online-nya, dari hasil isian responden. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan di sini. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Roni. Silakan Pak Roni. Pak Roni, apakah saya mati?